tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Hai beginners, apa kabarnya? Hai, hello, hai. Nah beginners, kali ini tuh aku mau kasih salah satu materi yang paling dasar dalam bahasa Inggris yang wajib kamu kuasai kalau kamu mau bisa berbahasa Inggris. Nah, apakah itu beginners? Stay tune ya, tetap semangat belajarnya. Nah, dia adalah to be, teman-teman. Ini dia to be. Nah, to be itu apa sih, Kak? Nah, teman-teman, to be itu adalah kata penghubung antara subjek dengan nomina. Nah, subjek itu yang mana, Kak? Subjek itu yang sudah saya ajarkan di pertemuan yang lalu. Kemudian nomina. Nomina apa sih, Kak? Nah, nomina itu adalah boleh kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Boleh keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya teman-teman to be itu diterjemahkan adalah, atau teman-teman bisa juga tidak diterjemahkan, tergantung kalimatnya juga. Kalau misalnya cocok di suatu kalimat kamu boleh terjemahkan adalah, namun jika tidak cocok kamu juga boleh tidak menerjemahkannya. Nah, begitu ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjutkan penggunaan to be dalam bentuk present atau yang sedang terjadi ya kalimatnya. Nah, di sini ada 3 jenis to be, ada 3 macam. Yang pertama am, yang kedua are, yang ketiga is. Nah, to be ini teman-teman sudah mempunyai pasangan subjeknya masing-masing. Nah, subjek I berpasangan dengan am, you berpasangan dengan are, they berpasangan dengan are, we berpasangan dengan are, she berpasangan dengan is, he berpasangan dengan is, kemudian it berpasangan dengan is. Nah, itu ya teman-teman, 3 jenis subjek di dalam bentuk present ya teman-teman. Am, are, is. Nah, ini dia ya teman-teman. Kita lanjut ke dalam bentuk past tense. Nah, past tense itu adalah suatu kejadian atau kamu buat kalimatnya itu sudah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Contohnya seperti ini. Sama di sini to be hanya ada 2 jenis saja, yang was dan were. Nah, pasangan subjeknya adalah I berpasangan dengan was, he was, it was, you were, ya teman-teman, they were, we were. Nah, ini ya teman-teman pasangan to be dan subjek di dalam bentuk yang past tense. Itu ya teman-teman, gampang ya penggunaan to be. Nah, lanjut, kamu sudah paham pasangan to be beserta subjeknya, dan kemudian kita mau pengaplikasian cara membuat kalimat sederhananya. Di sini saya buat yang pertama dalam bentuk present. Saya pakai subjek I. Nah, tadi subjek I dalam bentuk present berpasangan dengan to be am, masukkan. Kemudian dia di sini menggunakan keterangan, yaitu keterangannya kata sifat. Kamu tinggal pakai subjek, masukkan to be-nya, baru masukkan keterangannya ya kalau mau buat kalimat sederhananya. Kalau kamu mau buat kalimat sederhananya teman-teman, kamu cukup masukkan subjek, to be-nya, kemudian masukkan keterangannya seperti ini. I am happy. I sebagai subjek, am to be pasangannya, kemudian happy sebagai keterangan. Keterangannya adalah di sini kata sifat. Kemudian kalimat yang nomor 2, he is a doctor. Ada subjeknya he, pasangan to be-nya adalah is, kemudian doctor adalah keterangannya, yaitu kata benda. Dia adalah seorang dokter. Nah, kemudian he is a handsome doctor. Nah, he is a handsome doctor. Dia adalah seorang dokter yang tampan. Di sini ada 2 kombinasi, yaitu menggunakan kata sifat ini teman-teman, handsome, dan kemudian kata benda, doctor. Nah, atau ini non phrase ya yang sudah saya ajarkan di materi sebelumnya. He is a handsome doctor. Kemudian kalimat yang terakhir yaitu we are at the park. Kami di taman. Nah, itu nggak perlu diterjemahkan adalahnya ya. We subjek, pasangannya dalam bentuk present adalah are, kemudian masukkan keterangannya, we are at the park. Gampang ya teman-teman. Sama cara pembuatan kalimat seperti yang ada di present tadi. Dalam bentuk past tense cara membuatnya juga sama. Kamu cukup mengganti pasangan to be-nya saja. Nah, seperti ini.
they subjeknya, kemudian di sini kita harus pakai to be were karena bentuknya sudah terjadi di masa lampau yaitu yesterday atau sudah berlalu ya. They were happy yesterday. Subjek to be baru di sini adalah keterangannya happy dan yesterday. Kemudian di kalimat berikutnya, she was a nurse last year. Dia adalah seorang perawat tahun lalu. She subjeknya, kemudian was pasangan to be-nya, kemudian keterangannya a nurse last year. Seorang perawat tahun lalu itu keterangannya ya. Kemudian kalimat yang terakhir, I was at home last night. I was at home last night. Saya di rumah tadi malam. Subjeknya I, tadi malam sudah lampau berarti ya, pasangan to be-nya berarti pakai was, kemudian keterangannya at home last night. Nah teman-teman, gampang ya, saya tekankan lagi. Cara pembuatan kalimatnya antara present dan past tense sama, kamu cukup mengganti pasangan to be-nya masing-masing. Caranya adalah masukkan subjeknya, kemudian pasangan to be-nya masing-masing, kemudian kamu buat atau kamu masukkan keterangannya. Gampang ya teman-teman. Silahkan kamu praktekkan sendiri di rumah kamu masing-masing dengan menggunakan hal-hal kalimat yang sederhana ya teman-teman. Sampai jumpa, tetap semangat belajarnya. Follow juga medsos aku yang lain ya teman-teman. Jangan lupa.